warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 beranggotakan Nabila Nur Afifah dengan NIM H241935 dan Fatimah Zahra NIM H241985. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis Markov chain. Adapun bahasan yang akan ada dalam presentasi kami kali ini yaitu mengenai pengertian, sejarah, proses analisis Markov, matriks probabilitas, perhitungan probabilitas, menentukan kondisi, studi kasus, perhitungan manual, dan perhitungan aplikasi. Untuk pengertian Markov chain sendiri, jadi Markov chain adalah suatu analisis rantai Markov yang merupakan sebuah teknik yang menghubungkan dengan probabilitas akan state di masa mendatang dengan menganalisis probabilitas saat ini. Nah, suatu teknik matematika, Markov chain sendiri adalah suatu teknik matematika untuk melakukan modeling dengan berbagai macam sistem dan proses bisnis. Adapun analisis rantai Markov ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika dari Rusia bernama Andrei Markov dan merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum yang dinamakan stochastic process. Nah, di mana analisis rantai Markov ini yang dihasilkannya adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Oke, untuk sejarah dari Markov chain sendiri, jadi Andreevich Markov ini di tanggal 2 Juni 1856 sampai 20 Juli 1922 adalah seorang fisikawan Rusia yang menjelaskan fenomena alam matematis, yaitu gerak Brown, yang dikenal sebagai rantai Markov, yaitu pada tahun 1905 sampai 1907. Nah, selanjutnya untuk konstruksi matematik dari proses Markov ini, itu dikembangkan oleh Kolmogorov, kemudian Weyfeller, kemudian Pe'levy pada tahun 1930 sampai 1940. Oke. Untuk temuan dari Markov ini yaitu untuk setiap waktu T ketika kejadian yaitu KT dan seluruh kejadian sebelumnya itu adalah KTJ dengan sampai KTJ min N. Nah, yang terjadi dari proses yang diketahui, probabilitas seluruh kejadian yang akan datang dengan lambang KTJ hanya tergantung kepada kejadian KTJ min 1, di mana dan tidak tergantung kepada kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu KTJ-2 atau KTJ-3 dan seterusnya. Jadi misalnya ada lambang KT4 nih. Nah, KT4 ini itu dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya yaitu KT3 dan KT3 ini dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya yaitu KT2. Namun untuk kejadian KT2 yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh kejadian KT4 maupun KT5 dan seterusnya seperti itu. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit terkait karakteristik model terkait dari Markov chain ini. Jadi yang pertama di tahun 1965 yaitu dari Harting dan James Fisher, mereka menentukan jumlah pom bensin yang harus dibuat oleh perusahaan minyak pada suatu daerah pemasaran. Selanjutnya di tahun 1966 oleh Schumann, yaitu menentukan jumlah optimal panggilan telepon yang harus dibuat oleh seorang salesman agar dapat menghasilkan untung. Sebelum ia memutuskan bahwa tiap telepon itu yang ia buat adalah sia-sia. Kemudian di tahun 1973 oleh John Nevin, beliau mengevaluasi terkait strategi penentuan harga. Di tahun 1973 oleh Jim Wang, beliau menganalisis terkait perilaku konsumen dan pengaruh dari kesetiaan terhadap merek dan dengan tujuan untuk meningkatkan segmentasi pasar. Di tahun yang sama yaitu 1973 oleh Yun, yaitu beliau menganalisis terkait fluktuasi biaya keamanan, dan tahun 1973 juga oleh Young and Nielsen, mereka menentukan kebutuhan dari tenaga kerja. Oke, boleh next.
Baik, untuk selanjutnya yaitu proses analisis Markov chain. Adapun proses analisis dari Markov chain sendiri memiliki 3 prosedur utama yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menyusun matriks probabilitas transisi, yang kedua menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, dan yang ketiga menentukan kondisi steady state. Oke, untuk matriks probabilitas transisi, jadi probabilitas transisi ini merupakan perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain dalam periode atau waktu berikutnya, dan prosesnya ini acak yang dinyatakan oleh probabilitas. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, misalnya dari keadaan ke 1, 2, 3 sampai keadaan I, dengan pindah ke keadaan kesekian dari 1, 2, J sampai hitungan N. Nah, di sini kita lambangkan oleh P ya untuk si periode ini. Jadi untuk kejadian dari keadaan ke 1 untuk pindah ke keadaan 1 berarti kita tulis dengan P11. Untuk dari keadaan ke 1 terus kemudian pindah ke keadaan selanjutnya yaitu kedua, yaitu ditulis dengan P12. Jika dari keadaan ke 1 kemudian pindah ke keadaan J misalnya. Jadi ditulisnya adalah P1J. Jadi untuk penulisannya sendiri yang diurutkan itu adalah dari keadaannya dulu, keadaan berapa, kemudian pindah ke keadaan berapa, seperti itu. Sampai misalnya pindah ke keadaan N, yaitu ditulis dengan P1, kayak gitu. Terus untuk yang I, untuk pemisalan, jadi untuk dari keadaan ke I, untuk pindah ke keadaan selanjutnya bisa kita tulis PN1, seperti itu. Kemudian saya jelaskan sedikit. Jadi N ini adalah jumlah keadaan dalam proses dan PIJ ini adalah kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Nah, jika saat ini berada pada keadaan I, maka baris I dari tabel di atas berisi angka-angka PI1, PI2, PIN. Nah, itu merupakan kemungkinan berubah ke keadaan berikutnya. Nah, oleh karena itu, angka-angka tersebut ini melambangkan kemungkinan. Maka semuanya ini merupakan bilangan non-negatif dan tidak lebih dari 1. Maka dapat dilambangkan ya secara sistematis. Maka karena dia tidak negatif ya, jadi ini 0, kemudian lebih besar sama dengan PIJ, kemudian ini lebih besar sama dengan I. 1I sama dengan 1, 2, sampai N. Seperti itu. Terus ini juga ada sigma PIJ sama dengan 1I sama dengan 1, 2, N. Oke, boleh di next. Baik, yang selanjutnya yaitu menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Jadi untuk menghitung probabilitas kejadian di waktu yang akan datang ini terdapat 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, probabilitas tree atau yang biasa disebut dengan pohon diagram. Jadi melalui pohon diagram ini adalah suatu cara yang mudah untuk menggambarkan sejumlah terbatas transisi dari suatu proses rantai Markov. Nah, adapun yang kedua yaitu melalui pendekatan matriks. Nah, ada kalanya kita itu harus mencari probabilitas pada periode yang banyak atau sangat besar. Contohnya itu periode di hari ke-9, hari ke-10, dan seterusnya. Nah, akan sangat menyulitkan dan membutuhkan media penyajian yang khusus jika kita menggunakan probabilitas pohon diagram tadi. Nah, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan dari matriks probabilitas. Selanjutnya yaitu ada menentukan kondisi dari steady state. Nah, dalam banyak kasus, proses Markov ini berada dalam keadaan steady state atau keadaan keseimbangan. Nah, ini mengartikan bahwa probabilitas yang dihasilkan ini akan konstan setelah beberapa periode proses. Dan probabilitas ini disebut dengan probabilitas steady state. Boleh di next? Baik, untuk selanjutnya yaitu memasuki studi kasus dan pembahasan. Jadi untuk studi kasusnya sendiri, ada suatu komunitas kecil yang mana memiliki 2 pompa bensin, yaitu yang pertama Petroko dan yang kedua Nasional. Nah, penduduk komunitas tersebut itu biasanya membeli bensin pada kedua pompa bensin tersebut dalam waktu bulanan.
Nah, terus bagian dari pemasaran salah satu bensin yaitu Petroko, mereka mengadakan survei terhadap sejumlah penduduk dan menemukan bahwa yang pertama, pelanggan itu tidak setia sepenuhnya pada pom bensin manapun. Maksudnya apa? Maksudnya pelanggan itu akan pindah pompa bensin sebagai akibat adanya faktor lain seperti periklanan, pelayanan, dan faktor lainnya. Jadi dalam 1 bulan itu 1 bulan dan bulan berikutnya itu selalu ada kemungkinan bahwa pelanggan tersebut mengganti pompa bensinnya, mengganti tempat membeli pompa bensinnya. Nah, temuan yang kedua yaitu jika seorang pelanggan membeli bensin dari Petroko di suatu bulan apapun, maka probabilitas yang ada hanya sebesar 0,6 bahwa pelanggan tersebut akan tetap membeli Petroko di bulan berikutnya. Dan 0,4 bahwa pelanggan tersebut akan membeli bensin dari nasional di bulan berikutnya. Kemudian temuan yang ketiga yaitu jika seorang pelanggan mengadakan transaksi dengan nasional di suatu bulan, terdapat probabilitas sebesar 0,8 bahwa pelanggan tersebut akan membeli dari nasional lagi di bulan berikutnya, dan 0,2 bahwa pelanggan tersebut akan membeli dari Petroko. Nah, di sini bisa kita lihat dari studi kasus bahwa apabila membeli bensin dari Petroko di bulan ini, maka kemungkinan bulan berikutnya membeli Petroko lagi adalah sebesar 0,6. Namun kemungkinan membeli nasional di bulan berikutnya itu hanya sebesar 0,4. Seperti yang kita ketahui, jumlahnya itu harus sama dengan 1 karena merupakan kemungkinan atau probabilitas. Nah, namun apabila di bulan ini si pelanggan itu membeli nasional, maka kemungkinan bulan berikutnya membeli Petroko itu 0,2 dan membeli nasional itu 0,8. Nah, lalu di sini kita akan melakukan perhitungan manual dan perhitungan aplikasi. Untuk perhitungan manualnya sendiri, terdapat 2 metode, yaitu dengan metode diagram pohon, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga metode pendekatan matriks. Untuk metode diagram pohon sendiri, jadi kedua pompa bensin tersebut ingin mengetahui probabilitas bahwa seorang pelanggan ini melakukan transaksi dalam bulan ketiga dengan asumsi bahwa pelanggan tersebut melakukan transaksi dengan mereka di bulan ini. Nah, analisa ini dapat dilakukan untuk masing-masing pompa bensin dengan menggunakan diagram pohon, karena periode yang ingin diketahuinya itu hanya 3 periode, jadi dapat dilakukan dengan metode diagram pohon. Nah, di sini ada salah satu contoh. Gambar ini menunjukkan probabilitas keadaan di masa mendatang dengan kondisi di mana seorang pelanggan ini pada awalnya membeli bensin dari Petroko di bulan pertama. Nah, kemudian maka kalau kemungkinan pelanggan tersebut membeli Petroko dan nasional di bulan berikutnya itu mengacu kepada tabel yang sebelumnya, yaitu didapat 0,6 dan 0,4. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, kalau pada mulanya dia membeli Petroko, maka kemungkinan membeli Petroko lagi itu 0,6 dan kemungkinan membeli nasional di periode berikutnya itu 0,4. Nah, sedangkan kalau di bulan keduanya dia membeli nasional, maka kemungkinan membeli Petroko di bulan ketiga itu 0,2 dan kemungkinan membeli nasional lagi di bulan ketiga itu 0,8. Nah, lalu di sini kita mau mencari probabilitas transaksi dengan si Petroko ini dalam bulan ketiga. Nah, caranya yaitu dengan menambahkan, karena yang kita cari ini adalah bulan ketiga, maka kita mendapatkan angka ini dari hasil perkalian 0,6 dengan 0,6. Kemudian angka 0,24 ini didapat dari 0,6 dengan 0,4, 0,08 didapat dari 0,4 dikali 2, dan juga 0,32 didapat dari 0,4 dikali 0,8. Nah, maka akan didapatkan hasilnya dengan menjumlahkan Petroko ini dengan Petroko di nasional 0,36 ditambah 0,08 didapat hasil 0,44, dan juga apabila membeli nasional itu 0,24 ditambah 0,32. Jadi 0,56 ini merupakan probabilitas transaksi dengan nasional dalam bulan ketiga.
Nah, kalau sebelumnya itu contoh di mana bulan pertamanya dia membeli Petroko. Nah, kalau di sini adalah contoh di mana kalau bulan pertama itu dia membeli bensin nasional. Nah, sama seperti caranya barusan, yaitu kita melihat probabilitas dengan acuan tabel yang ada sebelumnya yang sudah diteliti oleh temuan. Nah, di sini kalau dia membeli Petroko di bulan selanjutnya, maka probabilitasnya 0,2 dan membeli nasional di bulan berikutnya lagi 0,8. Nah, karena kita ingin mengetahui probabilitas bensin kalau kita membeli bensin di bulan pertama, maka di bulan ketiga berapa probabilitasnya. Nah, maka caranya seperti barusan dengan menambahkan Petroko ini dengan Petroko ini 0,12 ditambah 0,16, maka didapatkan hasil 0,28 dan 0,08 ditambah 0,64, maka didapat hasil 0,72. Nah, untuk setiap keadaan awal, baik Petroko maupun nasional, jumlah probabilitasnya itu yang berakhir pada bulan ketiga, manapun itu adalah sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita lihat ya, 0,44 ditambah 0,56 hasilnya 1, 0,28 ditambah 0,72 didapatkan hasilnya 1. Angka-angka ini didapatkan berdasarkan perhitungan diagram pohon yang telah kita lakukan sebelumnya dengan detail seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan. Untuk metode diagram pohon sendiri biasanya terbatas untuk periode-periode yang tidak terlalu jauh, seperti masih dalam jangkauan periode 1, periode 2, periode 3. Karena semakin banyak periode, maka cabang dari pohon tersebut akan semakin banyak lagi dan akan semakin sulit untuk dihitung probabilitasnya. Maka dari itu, ada juga salah satu metode lain, metode pendekatan lain, yaitu matriks transisi. Di matriks transisi ini, kita bisa mencari periode yang jumlahnya itu jauh, seperti periode ke-9, periode ke-10, dan seterusnya. Baik, kita memasuki metode matriks transisi. Di sini ada tabel probabilitas sama seperti sebelumnya, yang mengartikan kalau bulan ini membeli Petroko, maka di bulan berikutnya kemungkinan beli Petroko lagi itu 0,6 dan membeli nasional 0,4. Namun apabila membeli nasional di bulan ini, maka di bulan berikutnya kemungkinan membeli Petroko itu 0,2 dan membeli nasional lagi 0,8. Ini merupakan probabilitas pergerakan pelanggan dari satu pompa bensin ke pompa bensin lainnya dalam waktu periode 1 bulan ya. Kemudian angka-angka ini juga dapat ditampilkan dalam bentuk susunan angka berbentuk 4 persegi panjang atau yang biasa kita sebut dengan matriks. Nah, matriks transisi ini adalah seperti ini. Jadi keadaan sekarang atau bulan ini ditulis di sisi kiri, adapun bulan berikutnya ditulis di sisi kanan. Ini angkanya sama ya, jadi kita hanya seperti memindahkan posisinya saja dan membuatnya menjadi bentuk matriks transisi. Nah, di sini bisa kita lihat probabilitas transaksi seorang pelanggan dengan Petroko dan nasional di periode mendatang. Jadi ada beberapa asumsi yang kita bisa dilakukan. Asumsi pertama itu yaitu apabila pelanggan pada mulanya melakukan transaksi dengan Petroko, maka kemungkinan membeli Petroko di periode selanjutnya itu akan dilambangkan dengan PPI, di mana I-nya itu adalah periode, dan NPI, di mana N-nya itu merupakan membeli nasional apabila pada awalnya itu membeli Petroko di periode I. Sama seperti apabila melakukan transaksi awalnya dengan nasional. Nah, jadi huruf kedua di asumsi ini adalah menandakan bulan awal dia membeli bensin apa gitu. Nah, contohnya itu kalau misalkan di bulan ini kita membeli ada pelanggan membeli Petroko. Nah, maka berarti tandanya di bulan tersebut Petroko itu mendapatkan probabilitas besar 1 dan nasional mendapat probabilitas besar 0 karena memang Petrokonya sudah dibeli dan dapat dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Adapun untuk perhitungannya, jadi
apabila ada seorang pelanggan ingin melakukan transaksi dengan Petroko, di mana dia awalnya itu membeli Petroko, maka probabilitas berikutnya itu seperti yang sudah disebutkan, PP-nya itu sama dengan 1 dan NP-nya sama dengan 1. Nah, bentuk matriks probabilitasnya seperti ini, di mana 1 dan 0. Nah, adapun untuk menentukan probabilitas berikutnya di bulan kedua ini bisa dilakukan dengan mengalihkan matriks probabilitas dengan matriks transisi. Jadi matriks probabilitas tadi yaitu kemungkinan pembelian Petroko dan Nasional ini akan dikalikan dengan matriks transisi yang telah disebutkan sebelumnya. Matriks transisi ini adalah angkanya selalu sama karena merupakan probabilitas yang ada di tabel yang sudah dijelaskan. Nah, cara menghitungnya itu tinggal mengalihkan baris dengan kolom. Contohnya 1 dikali 6 ditambah 0,0 dikali 0,2, maka didapatkan hasil 0,6 dan 1 dikali 0,4 ditambah dengan 0,0 dikali 0,8 didapat hasil 4. Maka pada bulan kedua probabilitasnya itu sebesar 0,6 dan 0,4. Perhitungan untuk bulan ketiga juga sama, jadi probabilitas pada bulan sebelumnya ini dimasukkan kembali untuk nanti dikalikan dengan matriks transisi. Nah, karena yang dicari ini probabilitas bulan ke-9, kita bisa langsung menghitungnya saja, dan ini didapatkan bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, ke-7, 8, dan 9. Namun bisa kita lihat ya, kalau di bulan ke-8 ini dan bulan 9, angkanya itu sama, angka probabilitas itu sama, yaitu 0,33 dan 0,67. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akan ada keadaan yang muncul di mana setelah bulan tersebut hasilnya selalu sama. Maka bisa diasumsikan bahwa setelah bulan I atau periode berikutnya, mau itu 10, 11, 12, maka hasil yang didapatkan itu akan selalu sama, yaitu 0,33 dan 0,67. Perhitungan untuk jika membeli transaksi dengan nasional di bulan pertama juga sama ya, seperti itu. Namun yang membedakan adalah matriks probabilitasnya. Jadi matriks probabilitasnya kalau sebelumnya itu adalah 1 dan 0, kalau ini adalah 0 dan 1, yang mana akan mempengaruhi proses perkalian dengan matriks transisi. Untuk hasil perkaliannya sama juga, yaitu mengalihkan baris dengan kolom. Setelah didapatkan hasil, maka probabilitas di bulan kedua akan dijadikan perkalian untuk probabilitas di bulan ketiga dan seterusnya. Di sini kita lihat juga bahwa bulan ke-7, 8, dan 9 probabilitasnya sudah sama. Nah, jadi dengan probabilitas keadaan sebelumnya itu yang sudah dicapai ketika Petroko, keadaan awal, jadi dengan kata lain bahwa probabilitas yang berakhir pada keadaan tertentu di masa mendatang ini tidak bergantung pada keadaan awal. Baik, yang selanjutnya memasuki perhitungan aplikasi. Oke, baik. Terkait perhitungan aplikasi ya, kali ini kita akan menggunakan software. Nah, untuk Markov Chain model ini, nama softwarenya yaitu ada POMQM. Nah, jadi untuk tahap pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menyusun matriks probabilitas transisi seperti yang tadi telah dijelaskan ya. Jadi untuk keadaan awalnya itu ada Petroko, ada juga dari nasional. Dengan probabilitas transaksinya, ada untuk Petroko sendiri berjumlah 0,6 kemungkinannya, kemudian yang nasional 0,4 dengan jumlahnya yaitu 1, dan untuk yang nasionalnya yang Petroko yaitu jumlah probabilitas transaksinya yaitu 0,2 dan juga nasional yaitu 0,8 dengan jumlah yaitu 0. Oke. Next, oke. Oke, untuk ini mungkin kita langsung masuk ke aplikasinya saja ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung terkait aplikasi dari POMQM ini sebagai software untuk membantu kita dalam menganalisis Markov Chain seperti itu. Nah, mungkin bisa di-share dulu ya. Saya kasih tahu tutorial untuk mendownload aplikasinya karena kemarin itu banyak sekali web-web untuk mendownloadnya, tapi menurut saya yang relevan akan saya share. Oke. Nah, ini kita bisa nulis seperti ini. Nah, kita bisa nulis POMQM download seperti ini ya. Ini sudah saya pernah
search ya. Oke, ini ada banyak ya. Oke, mungkin yang bisa kita coba tuh yang ini. Kemarin saya nyobain di software.informer.com. Oke, kita ke sini. Oke, nah seperti ini untuk bentukan dari webnya sendiri. Nah, untuk POMQM ini dia itu udah ini free ya, seperti itu. Untuk Windows udah contains many additional package, kemudian user friendly interface dan covers many fields of management science. Nah, ini ada free download, kita bisa pencet ini aja. Oke. Nah, seperti ini ada tampilannya ya. Oke. Nah, ini kan ada ini ya, ada keterangannya seperti itu. Untuk nama filenya sendiri yaitu pemqm-mv5 yaitu taylor.exe dengan size-nya itu 13 MB. Nah, tadi kan saya sudah pencet download ya, jadi ini udah otomatis nih ke download di bawah sini nih ya. Nah, untuk software sendiri pun sama ya. Nah, ini tuh saya download yang 13 MB yaitu untuk download the latest version. Jadi versi yang paling akhirnya dari si developer ini. Untuk ini juga ada nih untuk versi-versi lainnya dengan ukuran yang lebih besar yaitu sekitar 25 MB seperti itu. Oke, mungkin saya langsung ya kita ke aplikasinya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat dulu kali ya. Oke, ini nanti tinggal kita yes-yesin aja ya semuanya. Kita yes-yesin, kemudian nanti sampai akhirnya finish. Oke. Oke, sebentar. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi dari si POMQM ini sendiri. Nah, ini kita bisa lihat dari apa ya? Dari tools-nya di sini ada file, ada edit, view, tailor, module, format, tools, solutions, and help. Nah, untuk ini kenapa bisa warnanya beda? Karena ini kita harus yang pertama-tama ya. Nih, ini kan berarti tidak bisa digunakan ya, karena kita harus memencet ini dulu. Untuk yang pertama yaitu kita klik modul ya. Nah, di sini kita ada pilihan nih, kita mau pilih program apa. Nah, karena kita kali ini ingin memilih program yaitu dari Markov Chain sendiri, makanya kita pilih yaitu Markov Analyze seperti itu. Jadi sebenarnya untuk dari POMQM sendiri itu sebenarnya banyak kegunaannya seperti itu. Salah satunya yaitu untuk Markov Chain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ketika kita sudah memilih ini ya dari modul tadi ke Markov Analyze, kita akan pilih file di sini. Kemudian kita pencet new. Oke, nah akan muncul kotak pink seperti ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah number of states. Nah, number of states ini maksudnya apa? Jadi number of states ini maksudnya adalah itu untuk memasukkan jumlah dari merek yang akan kita teliti. Nah, tadi kan kita tentang pom bensin ya. Nah, pom bensin itu kan kita ada 2 merek, yaitu ada Petroko sama satu lagi nasional, berarti ada 2 seperti itu. Jadi angka yang dimasukin ini adalah 2 seperti itu. Oke, kemudian jika sudah seperti ini kita langsung klik OK saja. Oke, nah setelah itu akan muncul lembar seperti ini. Nah, ini kita bisa atur ya untuk fontnya, kemudian ukurannya juga. Ini kurang lebih ini seperti Word ya untuk edit-editan tulisannya seperti itu. Ada bold, ada untuk memiringkan, menggaris bawahi, kemudian pokoknya banyak di sini. Aplikasinya sangat bermanfaat. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi untuk yang pertama ada kolom untuk inisial. Jadi kolom inisial ini kita isikan terkait jumlah awal dari pelanggan tiap merek, yaitu pada kolom sisanya nanti diisikan oleh transpose dari matrik probabilitas transisi. Jadi gini, untuk state 1, seperti tadi yang telah dijabarkan oleh partner saya, ini itu yaitu bisa kita tulis untuk merek pertama yaitu Petroko. Kemudian merek kedua yaitu adalah Nasional.
Oke, untuk inisial sendiri tetap kita biarkan. Nah, ini langsung keubah di sininya, yaitu Petroko dan juga Nasional. Seperti itu. Nah, untuk inisial sendiri kita ubah jadi 1 ya. Nah, seperti itu. Untuk ini sendiri bisa kita ubah jadi 0, karena tadi di situnya juga 0 ya. Nah, untuk di sini Petrokonya sendiri probabilitasnya yaitu 0,6, 0,60, dan untuk nasionalnya sendiri yaitu probabilitasnya yaitu 0,40. Seperti itu. Untuk yang nasional ini di bagian Petroko dengan probabilitasnya yaitu 0,20, dan juga untuk di sininya yaitu 0,80. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita coba terlebih dahulu ya. Jadi di sini jika sudah seperti ini, kita akan pencet solve. Nah, ini dia. Akan keluar data seperti ini nih. Jadi untuk Petroko, yaitu dengan probabilitas 0,33 sekian, dengan nasional pun sama 0,33 sekian, dan untuk Petroko pada nasional dengan probabilitas 0,66 sekian, dan untuk nasional pada nasional yaitu 0,66 sekian. Nah, untuk ending probability dan juga steady state-nya kurang lebih sama seperti yang di atas. Nah, jadi untuk ini kita bisa mengubah sendiri ya. Jadi kita tinggal pencet ini aja nih, misalnya kita pencet ini, terus kita mencet shift dan pencet pojok kanan. Oke, kolom ini. Nah, nanti di sini kita bisa memilih nih, misalnya kita mau nambahin kah angkanya, mau ngurangin kah atau mau nambahin kah. Nah, gitu. Karena saya lebih prefer untuk akhirannya 2 angka saja, jadi nah kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa untuk mengedit-edit lagi data-datanya, data-data sebelumnya ya, kita bisa pencet di sini. Edit data, seperti itu. Nah, tampilannya kan sudah seperti ini ya. Nah, sekarang tadi kan kita ingin mencari terkait equilibrium, yaitu titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan itu ada beberapa bulan, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh partner saya, itu ada titik equilibrium, yaitu bisa sampai 9 bulan, seperti itu. Nah, untuk mengubah titik-titik tersebut ya, bulan-bulannya seperti itu, nah kita bisa ubah di bagian sini. Number of transition. Nah, untuk di number of transition ini bisa tak terhingga seperti itu kan. Nah, untuk bulan pertama makanya kita isi dengan nomor 1 dengan inisial dan data yang sama pula seperti itu. Selanjutnya kita pencet solve. Oke, akan muncul hasil seperti ini nih, yaitu berubah datanya. Untuk Petroko sendiri menjadi 0,6 dan nasionalnya pada Petroko berubah jadi 0,2. Nah ini tuh kurang lebih sama ya seperti data awal yang kita masukkan seperti itu yang tadi. 0,6, kemudian untuk nasional yaitu 0,4, dan untuk Petroko di nasional yaitu 0,2, dan nasional dengan nasional yaitu 0,8. Nah, untuk ending probability-nya sendiri yaitu untuk Petroko 0,6, untuk nasional 0,4, dan steady state-nya probability-nya yaitu Petroko 0,33 sampai 0,67 seperti itu untuk nasionalnya. Nah, ini untuk bulan yang pertama ya, kita bisa tandain ya ini. Kita akan lihat perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya kita ke edit data lagi, kita tambahkan menjadi bulan kedua dengan data yang sama, kemudian kita pencet solve. Nah, ini akan keluar seperti ini ya. Nah, oke, kalau untuk aplikasi ini sendiri, dia akan otomatis menawarkan sistem penyimpanan seperti ini untuk di-save agar nanti ketika terjadi kesalahan atau apapun itu, at least datanya sudah kita save seperti itu. Tapi karena saya masih ingin melanjutkan ini sampai selesai, jadi saya cancel dulu untuk step-nya nanti terakhiran saja. Seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk sistem Petroko ini. Nah, ini bisa kita lihat di bulan kedua untuk Petrokonya sendiri, ini berubah nih, jadi dari 0,6 jadi 0,44. Seperti untuk nasional sendiri, berubah dia aja dari kalau nggak salah 0,4 menjadi 0,56. Dan untuk Petroko pada nasional, yaitu berubah
Jadi dari 0,20 menjadi 0,28 dan nasionalnya itu berubah dari 0,8 menjadi 0,72. Ending probability-nya pun juga ikut berubah yaitu 0,44 dan 0,56. Namun untuk steady state probability ini sendiri dia itu tetap 0,33 dan juga 0,67. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa 0,33 dan 0,67 ini merupakan titik equilibrium yang akan dicapai oleh Petroko dan juga nasional seperti itu. Jadinya nantinya ini datanya tuh akan berubah menjadi 0,33. Ini 0,33, 0,33 dan ini juga 0,67. Oke, seperti itu. Nah, karena ini datanya masih belum sama, maka kita akan lanjut ke bulan selanjutnya. Oke, kita bisa ke edit data lagi, kita tambahkan di bulan ketiga dengan data yang sama, kita pencet solve. Ternyata dia masih belum mencapai titik ini nih, belum mencapai titik steady state probability. Dia 0,38, kemudian 0,62 untuk nasionalnya pada Petrokon 0,31 dan untuk nasional pada nasional itu 0,69. Untuk ending probability-nya sendiri 0,38 dan 0,62 seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk diedit yaitu bulan keempat. Kita pencet solve. Oke. Nah, di sini ternyata masih belum ya, seperti itu. Di sini berubahnya sangat dikit-dikit gitu. Jadi dari 0,38 terus sekarang berubah jadi 0,35 seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini ya perubahannya. Untuk steady state masih sama 0,33 dan juga 0,67 dan untuk ending probability-nya sendiri belum mencapai nih, masih 0,35 dan juga 0,65. Oke. Mungkin kita lanjut kali ya ke edit data. Lanjut ke bulan kelima. Oke, bulan kelima kita pencet solve. Oke. Nah, ini hampir ya, hampir mendekati ini dari 0,35 menjadi 0,34 seperti itu. Dan tadi ini juga nasionalnya 0,65 mencapai 0,66 seperti itu. Oke, ending probability-nya ini kurang lebih sama seperti yang berada pada di baris Petroko ini seperti itu, karena dari tadi yang kita lihat juga sama kan ya untuk Petroko dan juga ending probability-nya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya selanjutnya apakah tetap sama. Coba kita lihat ya untuk bulan ke-6. Oke, ternyata tetap sama nih, tapi ini yang perlu kita lihat, dia telah berubah menjadi untuk yang nasional pada Petroko berubah jadi 0,33 dan nasional pada nasionalnya dia berubah menjadi 0,67, di mana dia itu telah mencapai udah sama nih sama steady state probability-nya yaitu 0,33 dan 0,67. Nah, tapi untuk Petroko yang ini dan juga ending probability-nya ini belum sampai 0,33 dan 0,67 sehingga kita masih perlu lanjut untuk menganalisis terkait dari Markov analysis ini sendiri seperti itu. Nah, tadi saya sudah bilang kan ya untuk Petroko dan ending probability sendiri itu dari tadi tuh sama terus seperti itu nilainya. Oke, mungkin kita lanjut. Selanjutnya, untuk ke bulan ke-7 ya, kita solve. Oke, di sini ya kita bisa lihat nih. Untuk Petroko sendiri ada 0,33, terus nasionalnya juga 0,67, nasional di Petroko juga 0,33, nasional di nasional 0,67. Untuk ending probability-nya sendiri 0,33 dengan nasionalnya juga 0,67. Steady state masih sama yaitu 0,33 dengan nasional 0,67. Nah, kita sudah bisa melihat nih di sini. Kita sudah bisa melihat bahwasannya ini semua tuh telah sama gitu. Semuanya 0,33 dan juga di sini juga nasionalnya 0,67. Nah, oke. Sekarang berarti kira-kira nanti equilibrium-nya itu ada di bulan apa sih? Ada di bulan ke-7 kah seperti itu? Nah, ini bisa kita geser-geser. Oke. Kita mau lihat nih kira-kira kalau bulan ke-8 dan bulan selanjutnya apakah bisa berubah lagi kah nilainya seperti itu? Nah, kita edit data lagi. Kita tambahin bulannya jadi bulan ke-8. Oke, ternyata bulannya masih sama, isinya masih sama nih, yaitu 0,33 dan juga 0,67, seperti itu. Untuk ending probability, steady state-nya juga masih sama, seperti itu. Mungkin karena masih kepo ya, kita tambahin lagi nih bulannya.
Kita tambahin lagi bulan ke-9 nih. Kita solve. Oke, ternyata hasilnya sama juga nih, 0,33, 0,67, kayak gitu. Nah, tadi kan juga udah dijelasin ya oleh partner saya terkait perhitungan yang menggunakan pohon seperti itu, dan hasilnya pun sama, 0,33 dan 0,67. Sehingga software ini benar-benar sangat membantu untuk terkait dari analisis Markov ini sendiri, seperti itu. Nah, mungkin kita coba lagi ya randomnya. Kita coba random. Sebentar. Nah, kita ke edit data. Misal kita mau bulan, langsung nih kita loncat bulan ke-12. Coba ya. Kita pencet solve. Ternyata masih sama juga seperti itu. Berarti ini untuk seterusnya peluangnya untuk Petroko akan sama yaitu 0,33 dan nasional itu 0,67. Oke, mungkin saya sudah menjelaskan ya terkait software ini kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan seperti kita lihat kan untuk tools-toolsnya tadi di sini kan masih abu-abu ya. Nah, karena kita tadi udah masuk ke dalam sini, udah masuk ke modulnya, kita pilih ada banyak. Kemudian jadi nanti tools-toolsnya ini pun akan menyesuaikan dari modul ini sendiri nih, kita mau milih yang mana seperti itu. Nah, di sini untuk bagian edit data seperti itu. Oke, nah ini solutionnya. Nah, ini tadi terkait hasil seperti itu. Oke. Nah, terus ada juga nih di sini view. Nah, di sini ada view, ada modul tree. Nah, kita bisa lihat di sini nih modul tree. Nah, ini tuh fungsinya buat apa sih? Ini tuh fungsinya buat biar kita tuh kalau mau ke langsung gitu loh. Ini cara cepatnya ya istilahnya untuk penggunaan dari POM QM ini. Jadi misalnya kan tadi kita udah mencet yang bagian view terus ada modul tree, ini akan hilang. Oke, kita pencet lagi. Nah, ini kita bisa masuk ke sini. Pencet. Nah, langsung keluar seperti ini. Number of states-nya keluar 2 seperti itu untuk mereknya, terus kita pencet oke. Jadi itu untuk cara langsungnya seperti itu. Oke. Untuk save ya, tadi kan ada langsung save otomatis gitu ya ditawarin. Nah, karena saya mau save manual, jadi saya pencet save. Oke, misalnya ini kita save, di sini kita tulis yaitu data Markov chain. Oke, kita langsung save. Oke, di sini semua data-data di sini sudah kita save dengan aman. Sekarang mungkin saya akan menjelaskan terkait perhitungan tadi. Sebenarnya apa sih maksudnya seperti itu. Jadi sebentar kita pindah lagi ke PPT. Oke, balik lagi kita ke PPT. Nah, di sini PPT sudah dijabarkan juga ya. Nih, saya sudah meng-SS terkait hasil-hasil tadi dari bulan ke-1, kemudian bulan ke-2, bulan ke-3, dan juga bulan ke-4. Nah, bisa kita lihat nih perbedaannya. Untuk bulan ke-1 sendiri ada 0,6, 0,4, 0,2, 0,8. Kemudian untuk bulan yang keduanya kita ke bawah ada 0,44, kemudian 0,56, 0,28, 0,72. Nah, bisa kita lihat di bagian bulan ketiga juga, di sini kelihatan 0,38, 0,62, 0,31, 0,69, dan yang terakhir, dan yang bulan keempat ya, yaitu ada 0,35, 0,65, 0,32, dan 0,68. Oke, sekarang mari kita cari persamaan dari keempat gambar ini gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini steady state-nya 0,33, 0,67. Ini juga sama di bulan ketiga. Di bulan kedua pun juga sama 0,33, 0,67, dan di bulan keempat juga sama 0,33, 0,67. Terus kemudian Petroko sendiri sama kan ini 0,6, ending probability-nya juga 0,6, 0,4 seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jabarkan. Jadi bisa dilihat ya di sini langsung perbandingannya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, untuk bulan selanjutnya nih, bulan kelima, 6, 7, 8, 9. Untuk bulan kelima sendiri, di sini Petrokonya 0,34, nasional 0,66, nasional di Petrokonya 0,33, dan nasionalnya untuk nasional 0,67. Nah, ini kurang lebih sama ya di sini untuk bulan kelima dan juga bulan
ke 6 seperti itu. Oke, bisa kita lihat di sini sama ya 0,34, 0,34 juga, 0,66, 0,66 juga seperti itu. Nah, sekarang tapi kita belum apa ya? Biarpun sama ya dari bulan ke-5 bulan ke-6, tapi untuk secara keseluruhan total ini tuh belum sama seperti itu, belum mencapai steady state-nya. Makanya di bulan ke-7 kita nih sudah sama nih, sudah kelihatan 0,33 semuanya dan juga 0,67 semuanya seperti itu. Kemudian untuk bulan ke-8 pun sama seperti itu, 0,33 dan juga 0,67 semuanya. Dan bulan ke-9 yaitu sama seperti itu. Ya, oke, kita coba sampai bulan ke-9 saja karena tadi kita juga udah nyoba sampai bulan ke-12 dan hasilnya pun sama ya, 0,33 dan juga 0,67. Oke, ini kan sudah mencapai tujuan ya, sudah mencapai steady state-nya atau equilibrium-nya seperti itu. Sekarang apa sih maksudnya kayak gitu? Nah, sekarang seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya dengan cara lain yaitu misalnya cara pohon tadi. Nah, itu tuh mengartikan bahwa pada Petroko ini, di mana Petroko ini saat keadaan awal dengan probabilitas keadaan ini menjadi konstan setelah beberapa periode seperti itu. Nah, bisa kita lihat nih konstan kan tadi 0,33 terus 0,67 terus seterusnya sampai bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Nah, namun bisa kita lihat ya untuk probabilitas keadaan akhirnya yaitu 0,33 dan 0,67 itu yang dicapai oleh Petroko ketika nasional itu persis sama dengan probabilitas keadaan sebelumnya yang dicapai pada Petroko keadaan awal seperti itu. Nah, maka kesimpulannya apa sih? Dengan kata lain ya, jadi itu probabilitas itu yang berakhir pada keadaan tertentu ini di masa mendatang itu tidak tergantung pada keadaan awal seperti itu. Tadi kan udah lihat ya untuk keadaan awal di bulan pertama itu seperti apa. Nah, tapi pada akhirnya untuk probabilitas akhirnya itu tidak akan tergantung pada keadaan awal seperti itu. Makanya hasilnya itu akan berbeda namun konstan. Oke, mungkin itu ya terkait aplikasi dari POM itu sendiri dan pembahasannya. Mungkin boleh dilanjut. Baik, yang selanjutnya yaitu di kesimpulan. Setelah melakukan perhitungan tadi, baik manual maupun aplikasi, dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya probabilitas Petroko dan nasional dengan menggunakan metode analisis rantai Markov ini, Petroko menguasai probabilitas sebesar 0,33% dan nasional sebesar 0,67%. Oke, selanjutnya ada saran seperti itu. Nah, untuk terkait kasus dari Petroko dan nasional ini, nah dari penulis sendiri ini itu membahas terkait aplikasi metode rantai Markov. Nah, dalam menganalisis probabilitas pangsa pasar. Nah, maka bagi para pembaca yang tertarik mengenai metode ini ya, untuk metode Markov chain ini bisa melanjutkan penelitian yaitu dengan menghitung besarnya probabilitas pangsa pasar pada jam-jam berapa konsumen yang banyak melakukan pembelian seperti itu. Jadi tadi kan sudah kelihatan ya peluang-peluangnya, probabilitas-probabilitasnya. Nah, mungkin bisa dikembangkan lagi ya terkait penambahan untuk jam-jam berapa konsumen dalam melakukan pembelian seperti itu. Maka bisa kelihatan lagi untuk hasil akhir atau equilibriumnya pada bulan-bulan tertentu seperti itu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah stay, yang udah nonton terkait penjabaran untuk Markov chain ini. Semoga apa yang kita jabarkan ini bisa bermanfaat, dan kalau misalnya ada masukan atau saran akan kami terima seperti itu. Mungkin akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.